saya sebentar, Anda duduk saya sebentar. Nggak perlu membantu saya sebagai rakyat Indonesia, Pak. Bapak Gini. Anda nggak usah kayak gitu. Oke, Bu. Sudah gini, bukan. Ini kita mau. Bentar. Ini orang-orang tertarik pada argumen Anda. udah nggak masalah, tinggal kita diskusi di luar aja. Waktu Bapak kan sampai jam 4, hanya sampai jam 4 toh. Saya rakyat Indonesia yang kecil, saya masih banyak kegiatan di luar sana. Loh, abis ini Oke, menghargai orang-orang, mereka tertarik pada argumen Anda. ya udah kita diskusi di luar, karena pada saat ini sedang melaksanakan aksi demonstrasi Bapak. Saya ingin membawa demonstrasi. Ini orang-orang kan tertarik pada argumen Anda nih. Diskusi di luar. Saya kira Sudah. Anda pernah ditangkap 3 bulan, tidak membuat Anda tidak memberikan Anda hak untuk berlaku, tidak menghormati forum. Itu aja. Anda tidak lebih hebat dari mereka. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Anda tidak lebih hebat. Ini tanda bagaimana lunturnya seorang jiwa aktivis. Kalau aktivis harusnya mau diskusi dimanapun ya diladenin saja gitu. Jangan hanya mau di ruang tertutup gitu. Nah ini satu kejadian ketika seorang Budiman Sujatmiko memarahi mahasiswa. Dan boleh jadi ini adalah bagian dari balasan mahasiswa yang sebelumnya di Universitas Diponegoro, Budiman Sujatmiko ketika diprotes seorang aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP Universitas Diponegoro meminta agar mahasiswa tersebut untuk keluar dari area diskusi. Dan hari ini di UGM, Budiman yang merupakan alumni kampus rakyat harus menelan kenyataan pahit bahwa dirinya tidak lagi menjadi sosok yang dianggap pahlawan, tidak lagi menjadi sosok yang menjadi simbol perlawanan mahasiswa. Dan bagaimana integritas seorang Budiman Sujatmiko, aktivis reformasi 98. Kalau mau bicara tentang apakah dia seorang pengkhianat, mari kita berdebat. Berkhianat untuk siapa? Ya, mahasiswa menyebut dia berkhianat terhadap reformasi itu sendiri. Dianggap bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa pemateri itu, Budiman Sujatmiko, terus kemudian Nusron Wahed, Sudarsono begitu kan ya, Sudaryono begitu kan ya, dianggap bahwa memang iya dijawab dengan tantangan hari ini, tapi bukti dengan realita di masyarakat apa begitu kan. Memang ada solusi begitu secara ucapan, tapi secara action masih belum ada begitu. Sampai-sampai Budiman Sujatmiko, Anda mau tanya apa? MBG, apapun saya akan jawab. Iya, yang bisa menjawab ya Budiman Sujatmiko, tapi realitas dan praktiknya masih jauh begitu kan. Dalam beberapa hal mungkin kita bisa tidak sependapat dengan apa yang dilakukan atau disuarakan kawan-kawan mahasiswa dari sisi caranya. Namun dari sisi substansi tentu saja mahasiswa yang lahir dan dibesarkan dari rakyat, yang merupakan bagian dari komponen rakyat, pastilah ya memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan sayangnya dulu orang-orang yang menjadi aktivis yang bagian dari mahasiswa hari ini justru disebut sebagai pengkhianat, disebut sebagai bagian dari masalah rejim ini. Ya, demikianlah yang dialami oleh Budiman Sujatmiko, aktivis mahasiswa yang hari ini menjabat sebagai Ketua Badan Pengentasan Kemiskinan, yang saat berdiskusi di kampus bergengsi, yakni Universitas Gadjah Mada, di aula gedung informasi dan kreatif begitu ya, di UGM, diusir oleh mahasiswa, dan karenanya terpaksa Budiman Sujatmiko bersama narasumber yang lain, termasuk ada Nusron Wahed, Menteri ATR Kepala BPN, juga dievakuasi, diselamatkan dari mahasiswa. Diskusi ini sendiri mengambil tema Pancasila ya,
tentang persatuan ya, Pancasila menyatukan bangsa, tetapi justru alih-alih tema dengan Pancasila ini bukannya menyatukan bangsa, tapi malah memicu keterbelahan antara para pejabat dengan mahasiswa. Dan tadi terlihat Budiman Sujatmiko sebenarnya niatnya ingin mengagitasi mahasiswa bahwa dirinya berada pada posisi mahasiswa dan memberikan dukungan kepada perjuangan mahasiswa. Di antaranya adalah memberikan jaminan bahwa mahasiswa yang kritis, dalam hal ini Tio Ardianto, tidak boleh ya mengalami tindakan represif yang membahayakan jiwanya. Dan kita tahu ini bukanlah agitasi yang tanpa sebab, karena sebelumnya Tio Ardianto ya diteror dengan satu tindakan di mana kendaraan yang ditumpanginya itu diberi tracker atau alat pelacak. Dan memang dalam statementnya Tio Ardianto secara terbuka di dalam statement terakhirnya dia menyatakan terima kasih Pak Prabowo begitu. Dan memang apa yang dialami Tio ini memicu perdebatan publik, dan diantaranya juga kritikan-kritikan pada Tio, diantaranya adalah tentang status Tio mahasiswa tetapi sudah memiliki kendaraan Fortuner gitu. Dan saya justru mendapatkan informasi dari Pak Sutoyo Abadi dari Semarang, aktivis kami Semarang, bahwa kendaraan tersebut adalah pinjaman dalam konteks untuk mendukung perjuangan Tio. Itu yang saya peroleh dari Pak Sutoyo Abadi dari Semarang ya, yang memang punya interaksi dengan aktivis-aktivis yang ada di Jawa Tengah dan juga di Yogyakarta. Nah, uniknya adalah pertama, memang narasi tentang persatuan itu tidak bisa hanya diperbincangkan dengan menjual Pancasila, seolah-olah ketika seorang itu sudah bicara tentang Pancasila, dia yang paling Pancasilais, seolah-olah yang lainnya akan menyatu dengan narasi Pancasila yang menyatukan bangsa. Kita harus akui bahwa Pancasila adalah bagian dari bangsa ini yang tidak bisa dipisahkan, namun kita tidak bisa menampik bahwa kohesi internal antara rakyat itu tidak bisa dilem dengan Pancasila. Kohesi itu hanya bisa diikat kuat manakala elemen-elemen ion di dalam masyarakat tadi itu punya kesatuan pandangan, pikiran, dan perasaan, termasuk adanya kesamaan sikap batin dalam melihat keadaan. Hari ini kenapa masyarakat rakyat tidak bisa membersamai, bahkan menyatu dengan pemimpinnya? Karena ada sikap batin yang berbeda. Sikap batin itu berangkat dari tidak nyambungnya apa yang dikehendaki rakyat dengan apa yang dilakukan oleh penguasa. Tidak nyambungnya tentang beban penderitaan yang dirasakan rakyat, sementara para pejabat justru sibuk ya menggunakan anggaran untuk korupsi. Dan representasi perbedaan sikap batin antara rakyat dengan penguasa yang disuarakan oleh mahasiswa ada pada program MBG. Ya, makan bergizi gratis, tafsiran dari penguasa, sementara mahasiswa memberikan tafsiran MBG itu adalah maling berkedok gizi. Dan apa yang ditafsirkan oleh mahasiswa ini menemukan relevansinya manakala 3 pejabat dari Badan Gizi Nasional atau BGN, yakni Dadan Hindayana, Lodewijk Pusum, dan juga Sony Sonjaya dicopot dari jabatannya sebagai kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional. Tidak cukup itu, ketiganya yakni Dadan Hindayana, Maijen TNI Lodewijk Pusum, dan juga Jenderal Polisi ya Irjen Pol Sony Sonjaya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Bahkan modusnya juga hampir lazim ya, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh koruptor-koruptor lainnya. Yang pertama, modusnya adalah jual bulanan pemenuhan gizi, tetapi sudah disebut sebagai satuan penjilat Prabowo Gibran. Dan bukti bahwa tafsiran mahasiswa tentang MBG ini adalah menjadi ladang korupsi, yakni maling berkedok gizi, makin relevan ketika hari ini juga seluruh masyarakat menuntut akan adanya evaluasi total. Dan terakhir ada sekitar 218 miliar ya investasi masyarakat yang ada di Sukabumi terpaksa ya kehilangan, tertipu karena ternyata program ini bermasalah. Secara kesadaran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tadi ya kita boleh setuju atau tidak dengan cara-cara mahasiswa, tapi dari sisi usia dan semangat, saya kira kita bisa memahami lah bagaimana mahasiswa saking jengkelnya itu sampai meneriakan kabinet bangsat, Prabowo anjing, Prabowo bangsat gitu. Yang saya kira dalam konteks bernegara itu tidak bisa kemudian dianggap sebagai penghinaan terhadap presiden. Justru ini adalah penghinaan terhadap amanah yang disia-siakan. Dan setiap orang yang menyia-nyiakan amanah itu sebenarnya dia telah menghinakan dirinya sendiri
Dan sebenarnya apa yang dilakukan mahasiswa itu sebenarnya mengingatkan bahwa pejabat publik itu sedang menghinakan dirinya, maka segeralah berhenti menghinakan diri agar kembali wibawa dan kemuliaan. Jadi ada sebab, ada akibat. Dan apa yang dialami oleh Budiman Sujatmiko ini juga bukan tanpa sebab ya. Karena sebelumnya, di 3 hari sebelumnya, hari Jumatnya itu Budiman Sujatmiko diundang, bukan diundang ya, hadir, saya tidak tahu apakah diundang atau apa, hadir diskusi di Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Temanya Indonesia Emas atau Indonesia Cemas gitu. Dan di situ memang Budiman didebat oleh mahasiswa dari HMI Komisariat FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro di Semarang, dan berujung pengusiran mahasiswa tersebut dari diskusi, walau bahasanya menggunakan bahasa persilahkan keluar yang tidak sependapat begitu. Dan akhirnya Budiman di UGM 3 hari setelahnya mengalami hal serupa. Jadi mahasiswa yang meminta Budiman Sujatmiko untuk keluar dari diskusi. Dan memang diskusi ini sebenarnya bukanlah diskusi intelektual kalau kita baca dari tema, dari penyelenggara, dari narasumber begitu. Harusnya para pejabat hari ini itu tidak sibuk safari politik keliling kemana-mana diskusi. Mereka itu sudah saatnya eksekusi. Ya, ini apa, mengimplementasikan apa yang ada dalam benak mereka, visi politik mereka tentang melayani rakyat. Sementara harusnya yang berdiskusi itu ya biarkan mahasiswa, kritikus-kritikus, aktivis-aktivis, dalam rangka apa? Dalam rangka menggantikan fungsi DPR untuk mengontrol kekuasaan. Kenapa? Ya karena hari ini rakyat tidak lagi punya wakilnya, tidak punya lagi representasi, tidak lagi punya penyambung lidahnya yang semestinya itu secara konstitusional dilakukan oleh DPR. Dan hari ini memang yang menjadi penyambung lidah rakyat ya aktivis, mahasiswa, tokoh-tokoh yang hari ini dalam konteks agama Islam sedang menjalankan misi amar ma'ruf nahi mungkar.